Bapak dan Ibu SMP Santo Paulus serta seluruh teman-teman kelas 8A dan 8B yang kami kasihi. Perkenalkan, saya Beatrice Wardi dari Vegan Squad Indonesia yang akan menemani kalian sebagai MC hari ini selama beberapa jam ke depan. Saya jelaskan sedikit tentang Vegan Squad Indonesia. Vegan Squad Indonesia adalah komunitas non-profit berisi volunteers yang memiliki misi untuk meningkatkan awareness mengenai veganism yang manfaatnya untuk kesehatan dan lingkungan, serta mendukung dan menginspirasi orang-orang untuk mencoba dan menjalankan vegan lifestyle. Sebelumnya terima kasih kesempatannya buat teman-teman untuk Vegan Squad bisa hadir di sini hari ini untuk membawakan seminar vegan bertema Hidup Sehat, Bumi Selamat sebagai pembekalan untuk mengawali hari pertama P5 teman-teman semua. Semoga sharing hari ini bisa berguna dan bermanfaat ya. Oke, sebelum kita mulai acara hari ini, mari kita undang Bapak Morlen Simbolon selaku Kepala Sekolah SMP Katolik Santo Paulus untuk memberikan kata sambutannya. Kepada Bapak Morlen Simbolon kami persilakan. Terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi Bapak dan Ibu dari komunitas vegan. Selamat pagi suster. Kesempatan yang sangat baik ini, kolaborasi yang nyata antara pihak sekolah, orang tua, ataupun pihak-pihak yang concern dengan pendidikan dan keselamatan bumi serta pola hidup sehat untuk kita semua. Kami dengan senang hati atas kerelaan Bapak dan Ibu untuk membantu kami memberikan pendampingan atau pemahaman atau memperluas wawasan kami terlebih anak-anak kita ini, generasi muda ini, sehingga kelak betul-betul anak muda ini menjadi penerus dan harapan untuk menyelamatkan hidup dan menyelamatkan dunia. Setuju? Setuju? Yang setuju angkat tangan. Wah, semua setuju. Tangan kita semua. Ya, adik-adik semua, ini kesempatan yang spesial yang tidak mudah kita dapatkan. Ini betul-betul kebaikan hati dari Bapak Ibu komunitas vegan di sini untuk membantu kita. Untuk itu kami memesan dan mengulangi apa yang sudah biasa kami katakan. Belajar dimulai dari mendengarkan dengan sebaik-baiknya. Ya, ini sudah berkali-kali kami ulangi. Belajar itu dimulai dari mendengarkan sebaik-baiknya. Yang kedua, membuka hati. Yang ketiga, mau melibatkan diri secara produktif. Amin. Amin. Ya, kalaupun ragu-ragu mengaminkan, tapi kami tidak ragu untuk menegaskan ini. Ya, harus membuka diri, melibatkan diri untuk semua proses. Oleh sebab itu, kami berpesan, kalau bapak-bapak ibu nanti mengajak kita semua untuk ikut andil, ikut terlibat, kontribusi, silakan dengan sepenuh hati. Ya, ini konteksnya belajar. Salah dikit nggak apa-apa, asal mau berubah. Setuju? Baik, itu saja yang kami pesankan. Terima kasih kepada komunitas vegan yang berkenan membantu kami pada kesempatan ini. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak dan Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Simbolon untuk kata sambutannya. Bahkan nama saya Yogan Marcelo Wijaya. Saya akan membahas tentang lingkungan pada hari ini. Sebelum saya mulai pada hari ini, saya mau mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah Santo Paulus telah mengizinkan kami untuk berbicara pada hari ini, dan juga untuk teman-teman semua di sini kelas 8, berarti SMP kelas 2 ya. Nah, kurang lebih setengah jam ke depan lah saya akan membahas tentang lingkungan. Nah, if the future of the world depends on me, what should I do? Jadi kan ini cocok nih, kalian kan masa depan dunia kita, terutama di Indonesia. Kalian akan menjadi pemimpin masa depan Indonesia, dan masa depan dunia ada di tangan kita semua.
3. Nah, untuk membahas tentang pemanasan global, kita harus tahu dulu dasarnya sebenarnya. Dan harusnya teman-teman di sini sudah tahu dong dasarnya. Efek rumah kaca tahu kan? Apa nih efek rumah kaca? Tahu bisik-bisik. Oh. Ya, ini saya sekilas saja. Rasa-rasanya sudah pada tahu semua ya. Jadi efek rumah kaca ini sebuah istilah saja, diambil dari rumah kaca yang sebenarnya. Dan kalau di Indonesia itu rumah kaca ada di puncaknya, puncak atau pembantu. Jadi konsepnya adalah panas matahari ketika masuk ke dalam rumah kaca akan terperangkap di dalam rumah kaca. Jadi lebih panas di dalam dibandingkan di luar. Nah, kalau tadi kejadian sehari-hari, efek rumah kaca terjadi di mana? Ada yang bisa kasih contoh? Di sini siapa yang bawa mobil, atau yang punya mobil, atau yang berkendara dengan mobil? Panasan di dalam mobil atau di luar mobil kalau diterima terik matahari? Kalau AC jadi matikan ya. Di dalam mobil, benar. Karena di dalam mobil ada kondisi efek rumah kaca. Nah, bagaimana dengan efek rumah kaca di bumi kita secara luas? Nah, ini dia. Bumi kita dikelilingi oleh gas-gas pembentuk rumah kaca. Ini dianggapnya sebagai kaca ya, yang sangat besar. Namun ini adalah gas-gas rumah kaca. Gas rumah kaca apa aja? Gas rumah kaca, ayo. Masa ada yang bisa nyebutin? Gas rumah kaca. Ayo, masa ada yang bisa nyebutin? CO2, karbon dioksida, metana, nitrogen oksida. Jadi nggak hanya CO2 saja. Jadi ada metana, ada juga nitrogen oksida yang membentuk gas rumah kaca. Jadi ketika panas matahari menuju bumi di nomor 1, itu sebagian panasnya akan dipantulkan ke luar angkasa. Namun sebagian akan masuk ke dalam bumi kita, ke daratan, oleh daratan kita dipantulkan panasnya ke angkasa. Nah, sebagian ada di luar angkasa, namun sebagian besar terperangkap di bumi kita. Kondisi seperti ini yang menyebabkan dunia kita itu hangat dan layak di bumi. Tanpa adanya efek rumah kaca, pada malam hari akan dingin sekali, bisa minus 100 derajat Celcius. Dan pada saat siang hari bisa panas sekali, bisa 100 derajat Celcius lebih. Jadi efek rumah kaca pada kondisi normal itu berfungsi untuk kelangsungan hidup umat manusia. Nah, namun setelah era revolusi industri, itu rumah gas-gas rumah kaca meningkat secara drastis. Jadinya semakin banyak panas yang terperangkap. Kalau semakin banyak panas yang terperangkap, maka akan menimbulkan peningkatan suhu temperatur rata-rata dunia secara global. Dan itu kan disebut pemanasan global atau peningkatan suhu temperatur rata-rata dunia secara global. Dan itu akan menimbulkan bencana-bencana kurang lebih seperti ini. Iya, 9 dari 10 bencana alam terburuk di dunia diakibatkan oleh pemanasan global ataupun perubahan iklim. Itu data dari PBB. Berarti dengan kata lain, 90% bencana alam terburuk karena perubahan iklim. Dan itu karena ulah manusia. Karena pemanasan global 80%-nya itu karena ulah manusia, bukan karena alam. Seperti itu. Nah, seperti apa sih? Nah, ini contoh, ini data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB 10 tahun terakhir. Datanya adalah bencana di Indonesia cenderung meningkat grafiknya dari tahun ke tahun. Dan ini yang mau saya bahas sedikit. Total bencana ada 35 ribuan. Lalu rata-rata bencana 3.000 bencana per tahun. Dan yang menarik adalah di tahun 2018 Indonesia belum masuk negara 10 besar berisiko bencana. Namun di tahun 2022 Indonesia masuk ke urutan nomor 3 negara yang paling berisiko terkena bencana alam. Dan tahun lalu naik peringkat menjadi peringkat 2 menjadi negara yang paling berisiko terkena bencana alam setelah Filipina. Dan apa aja bencana yang paling besar terjadi di Indonesia adalah belum. Yang pertama adalah banjir, yang kedua adalah angin puting beliung,
dari Kompas, 3.000 pulau di Indonesia akan terancam tenggelam karena naiknya permukaan laut dunia. Tahu nggak sih tinggi permukaan daratan Jakarta berapa meter? 6 meter. Kalau nanti permukaan laut dunia naik sampai dengan 7 meter, kita akan tenggelam. Dan diprediksi akan ada 3.000 pulau di Indonesia yang akan tenggelam karena naiknya permukaan laut dunia. Lanjut lagi, ada peran dari apa? Es, hujan es. Siapa yang pernah mengalami hujan es? Pernah nggak? Nggak ada. Biasanya kalau di Jakarta masih kecil, masih seujung-ujung jari. Nah, biasanya ini hanya terjadi 20 tahun yang lalu. Itu hanya terjadi di daerah Bandung ataupun di daerah Bogor. Nah, tidak terjadi di daerah Jakarta ataupun Tangerang. Namun sekarang semakin sering terjadi dan biasanya berbarengan dengan angin puting beliung. Dan semakin parah pemanasan global akan membuat es ini semakin besar. Biasanya kecenderungannya seperti ini. Nah, ini dia angin puting beliung, atau kalau mungkin di luar negeri disebutnya twister atau tornado. Siapa yang pernah nonton film Twister di sini? Twister baru-baru ini kan. Nah, apa bedanya Twister dengan atau tornado dengan angin puting beliung? Bedanya hanya skalanya, kurang lebih di skala destruktifnya. Jadi angin puting beliung kecepatannya pasti sekitar di bawah 50 km/jam, sedangkan angin tornado itu di atas 50 km/jam. Dan parahnya adalah dari tahun 2023 ke belakang, Indonesia belum pernah nih kejadian tornado. Tahun ini kita terus kita Indonesia mengalami tornado pertamanya di Bandung di tahun 2024 bulan April kemarin. Dan ini videonya. Terlewat. Nah, ini di Bandung termasuk kategori tornado. Lalu ini masih di tahun yang sama. Setelah Bandung itu Jepang mengalami tornado juga. Lalu yang sekarang ini kan Cina, Taiwan juga lagi kena badai ya. Lalu Florida, Amerika Serikat juga lagi kena badai. Kita mungkin juga. Nah, kalau ini sering ya. Kalau kita kebanjiran ya sering Jakarta ya. Mungkin kalau negara-negara berkembang orang banyak bilang, itu luar biasa selokan Mahmud dan kawan-kawan, ya kan. Namun menariknya adalah Indonesia mengalami intensitas kebanjiran lebih tinggi, bukan karena selokan Mahmud akhir-akhir ini. Di beberapa tempat ada yang mengalami intensitas hujan meningkat, seperti di Demak. Di tahun ini juga, masih tahun ini, menjadi banjir terparah sejak 92. Jadi dia ketinggiannya mencapai 3 meter banjir bandang. Nah, kalau di negara berkembang mungkin biasa saya bilang. Bagaimana dengan negara maju? Ini dia New kebanjiran. Tahun ini juga ya. Bencana saya rangkum bencana rata-rata tahun ini. Ini New York kebanjiran bukan karena selokan Mahmud, tapi curah hujannya tinggi sekali. Dari New York kita terbang lagi ke Dubai. Dubai kebanjiran juga karena hujan tidak berhenti selama 12 jam. Dan menyebabkan airportnya lumpuh. Seperti itu. Di satu belahan dunia mengalami kebanjiran, di belahan dunia lain mengalami kebakaran. California 3.000 hektar lahannya terbakar. Itu sekitar satu kota Madiun Tangerang. Di sini siapa yang tinggal di Tangerang atau punya keluarga di Tangerang? Satu kota Tangerang terbakar. Nah, lalu ini tahun 2021 kebakaran hutan besar di Australia, 16.000 hektar lahannya terbakar. Lanjut lagi, nah ini Indonesia. Kipas-kipas ya, suhu panas melanda Indonesia sebenarnya. Jadi mungkin kalau adik-adik sekalian kan memang baru merasakan akhir-akhir ini ya. Mungkin ibu bapak guru lebih merasakan. Sekarang rasa panasnya itu lebih panas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ketika di tengah terik matahari itu rasanya lebih nyelekit istilahnya seperti itu. Nah ini datanya ada. Jadi di beberapa tempat memang bahkan suhunya sampai 42 derajat Celcius di Surabaya, Jakarta 37 sampai 38 derajat Celcius. Lalu prediksi BMKG sampai Agustus gelombang panas ya. Namun masih sekarang berapa? Oktober masih ya. Jadi merembet terus seperti itu. Lalu lanjut lagi yang paling kiri yang ini, dunia mencatat rekor terpanas sepanjang sejarah bumi. Jadi tahun 2023 dunia melampaui rekor
terpanas sepanjang sejarah. Lalu tahun 2024 rekornya terlampaui lagi. Jadi 2 tahun berturut-turut dunia kita mencapai rekor terpanas sepanjang sejarah. Dan waktu 2 tahun berturut-turut. Jadi dunia kita lagi tidak baik-baik saja sebenarnya. Lalu yang parah juga ini Brazil suhunya sampai dengan 62,3 derajat Celcius. Pemanasan global tadi diprediksi akan naik sampai 1,5 derajat Celcius. Tapi ini sangat penting karena ketika di atas 1,5 derajat Celcius peningkatannya, dunia kita akan sangat berbeda dengan yang sekarang. Kalau sekarang kita masih nyaman, kita masih mungkin bencana masih jarang-jarang. Ketika sudah 1,5 derajat ke atas, bencana menjadi hal yang sangat biasa. Banjir, badai, panas, hujan es, angin puting beliung akan menjadi hal yang sangat biasa di dunia kita di 1,5 derajat ke atas seperti itu. Dan ketika mencapai titik 3 derajat Celcius disebut dengan titik tanpa balik. Kenapa disebut titik tanpa balik? Artinya adalah ketika kita mencapai 3 derajat Celcius, kita tidak lagi bisa menyelamatkan diri kita. Jadi akan sangat cepat menuju ke 6 derajat Celcius dan akan jadi pemusnahan massal lagi. Seperti itu. Nah ini kan hanya terjadi di Indonesia. Negara-negara Asia, negara-negara tetangga juga, Kamboja, Thailand juga mengalaminya. Lalu yang kemarin Olimpiade Paris juga juga gelombang panas. Lanjut lagi. Nah ini mungkin kalau adik-adik sekalian kan kalau merasakan waktu krisis beras Maret 2004, mungkin Bapak Ibu yang lebih merasakan. Bulan Maret kita mengalami krisis pangan Indonesia itu beras, itu karena perubahan iklim. Jadi kita benar-benar kekurangan pasokan beras karena waktu musim hujannya yang mundur. Jadi yang seharusnya tahun lalu itu Desember, November, Oktober sudah musim hujan, namun musim hujannya jadi di bulan Januari. Jadinya para petani kita baru mulai menanam padi di bulan Januari. Akibatnya bulan Maret kita kekurangan beras. Nah, ini data satelit NASA dari tahun ke tahun. Luas permukaan es di Kutub Utara cenderung menurun. Tahun 2020 yang terakhir saya ambil datanya, masih grafiknya cenderung menurun. Apa yang terjadi bila Kutub Utara dan Selatan mencair seluruhnya akan menaikkan permukaan laut dunia sampai dengan 75 meter. Kalian tahu Monas tinggi apa? Monas, ayo. Monas 150 meter. Berarti tingginya setengahnya Monas. Berarti Jakarta, Tangerang, Bogor mungkin akan tenggelam. Mungkin benar-benar tinggal gunung doang yang bersisa di dunia kita. Dan itu akan menjadi chaos sekali. Namun naiknya permukaan laut dunia bukan dampak yang paling serius dari pemanasan global. Masih ada lagi jauh lebih serius dibandingkan naiknya permukaan laut dunia. Ini tadi saya bahas. Nah, jadi setiap peningkatan derajat demi derajat dari 1, 2, 3 sampai dengan 6 derajat Celcius itu ada dampaknya bagi dunia kita. Nah, ini tadi ilustrasi bencana bila dunia kita meningkat dari 1 hingga 5 derajat Celcius. Bila bertambah 1 derajat Celcius, California terbakar. 2.000 hektar lahan terbakar saja. 2.000 pulau di Indonesia saat ini sudah mulai tenggelam. Hujan es semakin sering terjadi dan biasanya dibarengi dengan angin puting beliung. Angin puting beliung menjadi bencana alam terbesar kedua di Indonesia setelah banjir. Kecepatan anginnya sekitar 50 km per jam. Bila bertambah 3 derajat Celcius, Kutub Utara akan mencair seluruhnya dan akan menaikkan permukaan laut dunia sampai dengan 12 meter. Hutan Amazon akan terbakar seluruhnya dan akan menaikkan suhu temperatur rata-rata dunia menjadi 4 derajat Celcius. Kekeringan akan terjadi di Indonesia lebih parah dari Maret 2024. Kita akan mengalami krisis pangan yang lebih besar dari krisis beras kemarin. Indonesia, New Zealand, dan juga Australia akan mengalami krisis pangan. New York akan tenggelam, Jakarta akan tenggelam. Bangladesh akan tenggelam,
London akan tenggelam. Arsenal, Tottenham Hotspur tenggelam. Florida tenggelam. Bila bertambah 5 derajat Celcius, kutub selatan akan mencair seluruhnya dan akan menaikkan level permukaan laut dunia sampai dengan 75 meter. Mengungsi iklim, kita akan berbondong-bondong pindah ke tempat yang lebih tinggi dan akan terjadi kerusuhan di seluruh dunia karena perputaran air, makanan, dan juga tempat tinggal. Dan bagaimana bila bertambah dengan 6 derajat Celcius? Tadi ada bilang bumi meledak dari pojok situ. Beneran ya? Bumi meledak. Itu tadi ada ekspresinya. Iya, mirip-mirip seperti itu bisa terjadi di 6 derajat Celcius. Nanti akan saya bahas singkat dulu, tenang dulu, kita dapatkan fokus dulu di sini. Nah, ada yang tahu nggak ini apa? Marshmallow, bukan. Bukan. Ini es di rumah kalian bisa dibakar kan? Gak bisa kan? Ini es yang diambil dari sampel dari kutub utara. Kenapa bisa dibakar? Karena di dalamnya ada gas metana, atau dia disebut metan hydrate atau metana kutub di dasar laut kutub utara. Nah, ini Dr. Cathy Walker yang mengambil. Jadi dia melakukan penelitian di kutub utara dan diprediksi ada sekitar 950 miliar ton gas metan hidrat di dasar laut kutub utara. Nah, ini menarik di video ini. Ini boleh es dikasih api semuanya. Wow, nyamber ya. Jarang-jarang es dikasih api nyamber seperti itu. Kenapa sih nyamber? Karena metannya itu gas apa sih? Mirip seperti gas LPG, itu LNG. Jadi mirip lah, jadi makanya mudah terbakar. Nah, ini peta timbunan gas metannya di seluruh dunia yang warna biru tua. Yang paling besar ada di kutub utara. Ada di sekitar 400 sampai dengan 900 miliar ton gas metana di dasar laut kutub utara. Coba bayangkan, ketika pemanasan global meningkat, es yang tadinya membeku mencair seluruhnya, dan metana yang tadinya membeku mencair dan terlepas ke udara. Dan apa jadinya kalau 400 miliar ton gas metana tersebut meledak ke seluruhnya? 12 kg deh, contoh. 12 kg gas LPG meledak di satu rumah, mungkin bisa satu sekolah kebakar. Bagaimana kan 400 miliar ton? Dan itu setara dengan meledakan 10.000 kali nuklir dunia di dunia. Dan ini ilustrasi satu bom nuklir. 400 miliar ton itu setara ini dikali 10.000 kalinya. Dan ini adalah dampak paling serius dari pemanasan global. Dan ini bisa terjadi, bisa juga tidak terjadi. Namun begitu, bisa juga dia terlepas perlahan-lahan. Yang menyebabkan gas metananya konsentrasinya tidak terpusat di satu tempat. Bisa juga dia langsung terpusat di satu tempat dan terbakar. Jadi kita tidak pernah tahu apa yang terjadi nantinya. Nah, untuk memahami, untuk mencegah refleksi ini, if the future of the world depends on me, what should I do? Jadi bagaimana caranya untuk menghentikan pemanasan global? Ini laporan tahun 2006, saya akan bahas satu persatu. Jadi laporan dari tahun 2006 sampai 2019 saja. Dan 2006 ini adalah BLT-nya, laporan dari Food and Agriculture Organization atau FAO tahun 2006 yang berjudul Livestock Consumption. Jadi peternakan hewan menyumbang emisi yang jauh lebih besar dibandingkan emisi gabungan transportasi dan industri di dunia. Jadi transportasi dan industri masih kalah dengan industri peternakan hewan. Lalu itu pada saat ini dikatakan 18% pemanasan global dari industri peternakan hewan. Lalu 3 tahun kemudian muncul laporan baru dari World Watch Institute yang mengatakan bahwa 51% pemanasan global dari industri peternakan hewan. Besar sekali. Berarti 50% berarti penyebab utama. Lanjut lagi. Jadi deforestasi di dunia 75%-nya itu untuk industri peternakan hewan. Padahal selama ini kita kalau ngomongin masalah pohon, hutan ditebang, kita ngomongin apa? Paperless. Jangan pakai kertas banyak-banyak, jangan pakai kayu banyak-banyak. Namun 75% kita ditebang itu untuk industri peternakan hewan. Nah, ini dari tahun ke tahun, dari tahun
2006 sampai dengan 2019 itu laporannya makin meningkat angkanya, bukan menurun. Dari 18% atau 20%, bahkan sampai ada yang menyebutkan 60% pemerasan itu bagi semua dari industri peternakan hewan. Dan mungkin kalian masih bertanya-tanya hubungannya apa? Atau mungkin sudah riset nih, ada udah mulai ada dibahasnya ya. Nah, jadi ini dia, semua hewan yang kalian makan itu berasal dari peternakan hewan. Dan semua hewan ternak ini menghasilkan kotoran, pupnya, ya. Nah ini kotoran hewan mengandung gas metana yang setara dengan 100 kali CO2 dalam memanaskan dunia, dan juga nitrogen oksida yang setara dengan 296 kalinya CO2. Besar sekali. Dan mungkin biasa suka ada lagi. Kalau kotoran manusia gimana Kak? Kotoran manusia mengandung metana nggak? Ada yang bisa jawab nggak? Kotoran manusia mengandung metana nggak? Mengandung. Iya, mengandung metana. Tapi bedanya apa? Kita kalau pop di mana? USA bawahnya ada sakit tank, jadi tertampung metananya di sana dan terdaur ulang di sana. Coba kalau kita lihat lagi, nah mereka peternakan hewan secara besar, skala besar itu mengembalikan hewan ternak di tempat terbuka. Kenapa? Kalau di tempat tertutup akan terkonsentrasi metananya dan mudah terbakar. Seperti itu, makanya kecenderungannya ditaruh di tempat terbuka dan akan memperparah pemanasan global. Dan sebelum kita apakah mungkin kita suruh mereka untuk pupuk di satu tempat kayak kita? Sulit sekali. Seperti itu. Jadi lebih berdaur ulangnya sangat sedikit kan untuk kotoran hewan. Lebih banyak kita menghasilkan kotorannya dibandingkan kemampuan kita untuk mendaur ulang, dan penanganannya lebih sulit. Nah, ini hubungan sederhananya sih antara makan daging dengan pemanasan global dari sisi kotorannya. Ketika permintaan akan daging meningkat, maka peternakan hewan akan meningkat, maka kotorannya akan meningkat, maka gas-gas rumah kaca seperti metana dan juga nitrogen oksida juga akan meningkat, lalu pemanasan global akan meningkat. Jadi dari sangka-sangka ya, dari satu potong daging yang ada di piring kita itu akan berdampak besar terhadap dunia kita. Dan sebaliknya, kalau kita menghentikan konsumsi daging di piring kita, itu akan berdampak besar terhadap dunia kita secara luas. Tanpa sampai-sampai kita melakukan aktivitas yang lain sebenarnya. Nah, jadi dari sisi penggundulan hutan, 70 sampai dengan 90% penggundulan hutan Amazon itu berhubungan dengan industri peternakan hewan. Berdasarkan data dari FAO dan juga laporan dari Bank Dunia. Dan bagaimana dengan hutan kita? Indonesia sama masih. Laporan dari Greenpeace menambahkan hutan di Indonesia masih juga terkait dengan industri susu di Selandia Baru. Memang sebagian besar digunakan untuk kelapa sawit, namun sebagiannya lagi digunakan untuk pakan ternak di Selandia Baru. Jadi saat ini hutan kita bakar bukan karena kecenderungannya, bukan karena kita butuh kayunya, namun kecenderungannya karena kita butuh lahannya, karena kita kekurangan lahan di dunia ini. Maka kita menebang pohon, menebang hutan seperti itu. Dan peternakan hewan membutuhkan lahan yang sangat besar. Kelaparan di dunia ini kan masuk hari pangan dunia. Nah, ini laporan dari FAO, Food and Agriculture Organization. Coba disimak baik-baik. Ini adalah menghasilkan sekitar 1 kilogram daging sapi membutuhkan sekitar 1.200 galon air. Ayam membutuhkan sekitar 330 galon air. Dan makanan-makanan untuk vegan, tahu, nasi, dan juga sayur-sayuran hanya membutuhkan 98 galon air. Besar sekali perbandingan jumlah air yang dibutuhkan per kilogram. Ini baru dari sisi air. Konsumsi biji-bijian dunia, coba kita lihat. 36% digunakan untuk peternakan hewan, manusia hanya 48%. Berimbang. Konsumsi kedelai dunia ini mencemarkan sekali. 74% kedelai dunia digunakan untuk peternakan hewan, sedangkan manusia hanya 26% saja. Banyak
memuliakan hewan ternaknya. Dan berapa banyak orang lapar di dunia saat ini? 1 miliar 20 juta orang kelaparan di dunia saat ini. Biji-bijian yang saat ini diberikan kepada hewan ternak sanggup untuk memberi makan 2 miliar orang, sedangkan yang kelaparan hanya 1 miliar. Berarti seharusnya kita surplus makanan. Yang kelaparan hanya 1 miliar, namun biji-bijian yang saat ini diberikan kepada hewan ternak sanggup untuk memberi makan 2 miliar orang. Dan kedelai dunia, soy consumption 74% untuk peternakan hewan, manusia hanya 26%. Seperti itu. Lalu dalam menghasilkan sekitar 1 kilogram daging sapi membutuhkan sekitar 1.200 galon air. Di penelitian lain disebutkan itu setara dengan 20.000 liter air, dan berarti setara dengan 1 tangki besar yang kita katakan tadi itu yang air tangki itu, dan setara dengan air mandi per orang selama 6 bulan. Jadi kalau teman-teman di sini misalnya masih tetap ingin mengkonsumsi daging dan tetap ingin ramah lingkungan secara air, setiap 1 kilogram daging yang kalian makan jangan mandi selama 6 bulan. Bisa nggak? Nggak bisa ya. Ini bulan aja udah bau nih pasti. Jadi masih lebih mudah untuk mengubah pola makan dan juga lebih efisien dan efektif terhadap dunia kita. Lanjut lagi. Nah ini mendekati akhir kok. Udah bentar lagi kita. Nah ini peternakan hewan menggunakan 77%, bahkan 80% lahan pertanian di dunia. Dari 77% lahan pertanian di dunia, peternakan hewan hanya menyumbang 18% global kalori dan hanya menyumbang 37% protein dunia. Sedangkan lahan yang digunakan untuk makanan-makanan vegan hanya menggunakan 23% lahan dunia dan menyumbang 83% global kalori dan menyumbang 63% protein global. Bayangkan, cuma membutuhkan 23% lahan loh makanan-makanan vegan. Jadi perbandingan antara peternakan hewan dengan makanan-makanan vegan adalah 1:80. Besar sekali. Lanjut lagi. Bagaimana dengan ikan? Di sini ada yang pelajaran Netflix ya? Nonton Netflix ya? Banyak ya langsung kata. Kalau Netflix kata-katanya cepat. Kalau yang lain lama. Ya. Nah ini boleh lah. Sesekali nonton yang lebih edukatif kayak dokumenter. Jadi kalau ini Seaspiracy. Jadi membahas tentang industri ikan perikanan. Jadi kalian pernah tahu gerakan strawless kan? Yang gerakan tanpa sedotan, ya kan? Pernah kan? Jadi itu kan dulu bergema karena ada satu video tentang kura-kura yang tertusuk sedotan, ya kan? Jadi itu tuh ya akibatnya masyarakatnya langsung berubah tuh strawless. Nah, faktanya adalah sampah plastik seperti sedotan hanya menyumbang 0,01% sampah plastik di lautan, dan lebih dari 50% sampah plastik di lautan adalah jalan ikan untuk menangkap ikan. Jadi dibuang begitu saja di lautan. Dan diprediksi tahun 2048 ikan akan punah dari lautan di seluruh dunia. Kalau pola seperti ini tetap dibiarkan, berarti nanti anak kalian nih nanti masa depannya nih tidak akan mengenal ikan lagi di laut. Mengerikan loh. Dan ikan akan tetap punah dari lautan meskipun kita tidak menggunakan plastik sama sekali. Namun ikan akan pulih bila kita tidak mengkonsumsi ikan pada saat sekarang ini, karena dia butuh regenerasi. Jadi penangkapannya terlalu besar-besaran saat ini. Jadi kebanyakan dia ditangkapnya dibandingkan kemampuan dia untuk regenerasi. Seperti itu boleh juga buat ditonton. Lalu juga satu lagi game changer, itu untuk olahragawan yang suka olahraga, nonton game changer. Bagaimana meningkatkan stamina dengan mengubah pola makan. Seperti itu. Jadi pola makan nabati justru lebih meningkatkan stamina seseorang dibandingkan pola makan hewani. Seperti itu.
adalah mengurangi atau stop makan daging. Berarti kategori menguranginya apa Pak? Jadi seminggu ada berapa hari? 7, ya. Minimal 1 hari dulu deh coba apa daging. Atau kalau bisa seminggu 3 kali atau seminggu 7 kali. Nah kebetulan nih kita akan ada challenge buat kalian ya teman-teman sekalian. 7 days vegan challenge. Setelah acara ini ada hadiahnya. Jadi kalau yang berhasil dapat hadiah, ada hadiah catering makanan buat teman-teman sekalian juga. Nanti setelah acara itu akan dibahas. Nah, nomor 2 adalah menanam pohon untuk jangka panjang karena dia tetap menangkap CO2 terbaik adalah dari pohon. Lalu naik sepeda atau menggunakan energi yang transportasi yang ramah lingkungan atau transportasi umum, transportasi massal, hemat energi, hemat belanja, sebarkan informasi ini ke semua orang. Gunakan produk-produk organik yang ada juga. Karena pertanian organik mampu menyerap 40% CO2 di dunia tanpa mengubah tanpa menanam pohon. Hanya mengubah pertanian saja sudah bisa menyerap 40% CO2 dunia. Lalu tidak lupa untuk berdoa kepada Tuhan masing-masing. Seperti itu. Nah ini bedanya nih. Mungkin teman-teman sekalian yang tahunya vegetarian ya. Mungkin masyarakat umum juga tahu vegetarian. Bedanya apa sih Pak? Vegan dengan vegetarian. Apakah vegan itu singkatan dari vegetarian? Bukan. Jadi vegan dan vegetarian itu mirip sebenarnya. Sama-sama tidak mengkonsumsi daging apapun. Namun seorang vegan tidak mengkonsumsi telur, susu, madu, dan semua produk turunannya. Sedangkan seorang vegetarian masih mengkonsumsi telur, susu, madu. Perbedaannya di produk turunan. Dan seorang vegan tidak hanya makanannya aja, jadi lifestyle-nya juga vegan. Seperti jaket kulit tidak digunakan, sepatu kulit tidak digunakan. Itu perbedaannya. Kalau yang organik dia menggunakan sayur-sayuran dan buah-buahan yang organik. Lanjut lagi. Ini sekilas saja produk-produk vegan di Indonesia saat ini. Ini IKEA juga sudah mulai ada alternatif plant-based food. Jadi kalau tapi ini masih campur-campur, tapi belum mulai. Dan prediksi tahun 2040 rencananya IKEA secara global adalah seluruh gerai IKEA global hanya menyediakan makanan-makanan plant-based di tahun 2040. Seperti itu. Lanjut lagi. Ini kalau kalian ke mall juga ada Seiko, ada Boba, itu ada vegan option-nya. Lanjut lagi ada plastik, itu juga ada vegan option-nya juga. Jadi trennya itu mulai berkembang. Terutama 5 tahun terakhir ketika dunia mengalami pandemi, itu trennya mulai bergerak ke arah nabati. Dan yang paling mudah adalah kalau misalnya dulu atau ya kalau anak SMP kan minumannya belum kopi ya berarti ya SMP. Kopi enggak ya? Enggak. Boba ya. Mungkin kalau dari SMA udah kuliah udah mulai kopi ya. Jadi kalau zaman saya kan saya kopi ya. Jadi dulu kan hanya Starbucks. Kalau sekarang tuh sudah mulai banyak alternatif susu alternatif yang dijual di gerai-gerai lain yang hanya Starbucks. Jadi nggak hanya soya, sekarang ada juga susu oat atau susu gandum. Lanjut lagi ini Unilever produk-produk sampul-sampulnya. Lalu Ayu Bikin Pizza produk saya sendiri. Kalau mampir di Gabisetkom boleh. Lanjut lagi ada makanan kita disponsor oleh Satu Budi Satu Cinta ya. Yang di Lurgok ya. Itu juga. Kalau kalian tertarik boleh disamperin juga. Nah ini juga public figure. Bila ini, kenal tuh. Ya, jadi Felix, Joker, lagi kaya nih, Joker 2 itu pemerannya, itu vegan, jadi Felix. Lanjut, Zendaya itu vegan. Lalu Woody Harrelson ini yang Now You See Me, yang Magician, yang film Magician itu. Lanjut lagi, yang nonton F1, Lewis Hamilton, 7-time world champion, itu seorang vegan. Dan 3 gelar juara dunia dia dicapai dengan pola makan vegannya dia. Lalu Leonardo DiCaprio. Lalu ini atlet-atlet dunia yang meraih medali di Olimpiade Paris kemarin. Yang menarik yang kanan Novak Djokovic, dia
meraih medali emas tenis di usia 37 tahun dengan pola makan vegannya. Jadi luar biasa sekali stamina-nya. Lanjut lagi Natalie Portman, Sandy Newton ini pemeran film 2012. Tobey Maguire vegan juga. Oh banyak ya, banyak. Johnny Depp vegetarian. Lanjut lagi Mahatma Gandhi, lalu Bill Gates atau Windows, ya kan? Lalu Albert Einstein. Ya. Nah, menariknya adalah ilmuwan terkemuka zaman dahulu itu vegetarian atau mungkin disebutkan vegan karena zaman dahulu belum ada istilah vegan. Jadi vegetarian adalah vegan zaman dahulu seperti itu. Nah, seperti Albert Einstein, Isaac Newton, Thomas Alva Edison, dan Nikola Tesla itu seorang vegetarian. Itu ilmuwan terkemuka zaman dahulu. Lanjut lagi Kak Seto itu vegan, Kakak Sleng juga vegan, dan Kak Yo saya sendiri juga vegan. Itu dia. Lanjut. Oh, udah habis. Oke, saya lanjutkan ke Kak Beatrice ya untuk memandu acara kita selanjutnya. Terima kasih semuanya. Oke, teman-teman sekarang kita akan Dr. Marshall Wijaya. Selanjutnya kita kedatangan seorang special guest. Kita sambut Dr. Agustina. Selamat siang adik-adik semua. Ada yang pernah dengar vegetarian? Ada? Plant-based ya. Apalagi plant-based ya. Di sini ada yang makannya cuma apa ya? Hanya gak suka daging gitu, ada gak? Yang cuma suka makan sayur, makan tempe, tahu. Nah itu udah termasuk ya. Vegan ya? Oh iya. Ya. Jadi tuh kalau belum tahu istilah vegetarian tuh ya kalau setiap anak beda ya. Ada yang suka daging, ada yang nggak suka daging, ada yang cuma suka sayur, buah, tahu, tempe. Itu udah termasuk vegetarian. Itu udah sebenarnya udah bagus dibanding makan daging gitu. Nah, jadi makanan kita fokusnya ke vegan. Jadi makanan vegan itu selain tadi yang sudah dilakukan sama Pak Yogan untuk pemanasan global untuk bumi kita ini juga dia berpengaruh terhadap kesehatan kita. Nah, jadi saya ingin menerangkan bahwa sekarang itu dari Kementerian Kesehatan, jadi ada istilah isi diriku. Jadi bukannya pas saya masuk bola lagi, tapi udah diganti dengan isi diriku. Yang isinya itu sepertiga adalah sayuran, sepertiga lagi makanan pokok. Tahu nggak makanan pokok itu apa aja? Coba, ada yang tahu? Kalau tahu ntar dapat hadiah. Nanti kalau udah habis. Ada yang tahu makanan pokok apa aja? Nasi, terus biji-bijian ya itu masuk nanti dan dunia gitu ya. Roti, ada lagi? Ubi, pokoknya yang bikin kenyang ya. Karbohidrat namanya ya. Nah, jadi sayuran sepertiga atau 33%, makanan pokok juga sepertiga atau 33%. Nah, sepertiga lagi itu dibagi dua. Jadi 1/6 buah-buahan, 1/6 itu protein. Protein lagi dibagi dua. 1/12 itu protein nabati, 1/12 lagi protein hewani. Jadi dari pemerintah kita aja, dari Kementerian Kesehatan sudah dianjurkan agar isi piring kita itu kira-kira hampir 90% itu dari nabati. Itu adalah agar kita ya sehat kayak gitu ya, kayak begitu. Jadi 8% hanya protein hewani kayak gitu. Oke. Nah, oke. Ya dari sini kita bisa lihat kandungan
protein daripada makanan nabati dan makanan hewani. Tahu, ya kan, beras merah juga mengandung jagung, gandum, kacang hijau, tahu, buncit, daging sapi. Dari situ kita lihat bahwa daging sapi, daging ayam itu 14,5 sampai 23,4, telur 12,9 sampai 13,9. Kayak gitu. Apa? Iya. Nah, kedelai itu nggak kalah itu dari segi kalsium. Sedangkan susu sapi itu cuma 11,8, kedelai itu 32,6. Jadi kandungan dari protein nabati itu jauh lebih bagus, jauh lebih unggul nilainya daripada kandungan dari protein hewan. Kayak gitu. Jadi kalau kita ingin sehat dan ingin mempertahankan bumi ini, ya kita harus beralih ke makanan sehat, yaitu makanan vegan. Oke, segitu aja dari saya. Apa ada pertanyaan? Nanti dibahas barengan aja pertanyaannya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kita langsung buka sesi tanya jawabnya buat teman-teman yang mau bertanya boleh langsung angkat tangan. Maxwell. Oke, Maxwell. Tepuk tangan dong teman-teman buat Maxwell. Oke, Maxwell, apa nih pertanyaannya? Mulai vegan dari umur berapa? Oke, mulai vegan dari ini untuk Kak Yogan dan Dr. Agustina ya. Kak Yogan boleh jawab dulu. Iya, umur ya. Saya 2006 berarti 15 tahun yang lalu. Berarti waktu itu saya masih SMP kelas 3. SMP kelas 3 atau SMA ya, saya lupa. Nah, awalnya saya vegetarian tapi telur sudah tidak. Lalu 1 tahun kemudian saya jadi vegan tahun 2006. Pokoknya antara SMP kelas 3 atau SMA kelas 1 ya itu. Jadi waktu masa-masa seperti kalian. Wow, keren banget Kak Yogan. Berarti udah 18 tahunan ya Kak Yogan ya? 18 tahunan. Wah, tepuk tangan dong teman-teman. Oke, sekarang Dr. Agustina nih, udah berapa lama nih? Oke, kalau aku vegetarian, ya pertama-tama mungkin step by step ya, nggak bisa langsung vegan. Vegetarian udah bagus, tapi lebih bagus lagi vegan. Kalau aku vegetarian itu umur 22 tahun 97. Wah, tahun 97 aku baru lahir teman-teman. Oke. Vegan 2006. Sekarang aku sudah punya anak kuliah. Wow, 2006 berarti 18 tahun ya dok ya? Iya. Wah, keren banget, tepuk tangan dong teman-teman. Oke. Apa alasan Anda menjadi vegan? Oke, semuanya tepuk tangan dong untuk Ferry. Oke. Nah, alasannya apa nih untuk menjadi vegan dimulai dari Kak Yogan nih? Kalau saya zaman dulu 2006 itu belum ada tentang lingkungan ya, waktu zaman dulu ya. Jadi baru masalah tentang ethical dan kesehatan dan juga spiritual pada zaman dulu. Kalau saya lebih ke ethical. Jadi saya tahu, mulai tahu kalau hewan itu juga memiliki sensor saraf seperti kita. Ketika maksudnya adalah ketika kalau kalian siapa yang suka masak? Pernah masak deh, kalau suka masak, pernah masak, pernah kan? Masak mie juga boleh. Atau tangan kalau tergunting atau tertusuk sakit kan? Sakit, dan itu rasanya sakit seperti yang dirasakan hewan ketika ditusuk. Berarti ketika dia lehernya dipotong, rasa sakitnya sama seperti kalau kita lehernya dipotong. Nah, atas dasar itulah saya mulai jadi vegetarian saat itu. Nah, namun kalau sekarang ditanya kenapa saya vegan, jawabannya kenapa enggak vegan? Karena sekarang segala alasan apapun itu mendukung ke arah vegan. Dari ethical yang tadi, dari kesehatan semua jurnal sudah mengarahkan ke arah plant-based saat ini. Lalu yang ketiga yang sekarang ini yang saya bahas adalah tentang lingkungan. Bagaimana with
bencana akan terjadi bila kita tidak mengubah pola makan kita. Jadi lebih kalau saat ini adalah kenapa kita nggak vegan sekarang pertanyaannya seperti itu. 8B ya, oke. Dari siapa namanya sih? Christian. Oke, dari Christian. Apa nih pertanyaannya? Kan kita kan sekarang kan ada teknologi daging plant-based kan. Nah, daging plant-based itu sebenarnya terbuat dari apa sih? Apa dari tepung atau bahan apa gitu? Oke, keren banget teman-teman. Tepuk tangan buat Christian. Pertanyaannya bagus banget ya pertanyaannya. Oke, tadi pertanyaannya daging plant-based dibuat dari apa? Iya, berarti itu riset ini ya. Dari namanya siapa? Christian. Iya, jadi macam-macam, karena macam-macam. Jadi eranya sekarang tuh lebih nikmat ya dibandingkan eranya kami ini yang 15 tahun yang lalu mengubah pola makan kita. Jadi pada zaman dahulu kita hanya makan sayur-sayuran, tahu tempe, nasi campur, Chinese food itu udah mewah di zaman kita itu. Namun sekarang kamu aja yang belum vegan sudah tahu daging plant-based seperti itu. Nah, terbuat dari apa macam-macam. Ada yang benar-benar nabati, yang kayak olahan-olahan biasa kayak kita masak biasa dari nabati, jamur dan kawan-kawan. Namun yang tadi Bill Gates tahu kan? Nah, Bill Gates itu menginvestasikan uangnya ke Beyond Meat, mereknya Beyond Meat. Jadi dia membuat daging yang terbuat dari nabati tapi memiliki juicy darah seperti daging. Dia membuat sintetis darah baru, unsur kimia baru, namun terbuat dari kacang kedelai atau terbuat dari nabati. Nah, kalau itu dia lab proses. Namun umumnya sih kebanyakan masih yang kayak olahan-olahan biasa kedelai, campur tepung, dicampur dari kawan-kawan. Jadi ada yang gluten, ada yang kedelai, ada yang campur biasa kombinasi tiga itu. Nah, kalau yang high tech seperti Bill Gates itu udah susah dilawan. Nah, namun rasanya katanya mirip sekali dengan daging asli. Ketika digigit itu nggak ada yang bisa bedain. Cuman karena dia penemuan baru ya, dan itu harganya masih lebih mahal dari daging. Sayangnya itu. Cuman kalau untuk yang umum sekarang, bahkan keju pun sekarang sudah ada yang vegan. Sudah mulai available di supermarket juga. Jadi sekarang tuh eranya yang sangat dipermudah. Mau makan apa aja kalian udah tinggal cari di Google, search vegan. Seperti itu. Bahan tadi dari jamur, tepung, dan kacang kedelai. Biasanya kombinasi itu sih. Tergantung pabrikan masing-masing. Biasanya antara kombinasi itu biasanya. Seperti itu. Daryl, ya oke. Daryl pertanyaannya. Bagaimana cara mulai jadi seorang vegan? Bagaimana cara mulai jadi seorang vegan? Abis ini ikut ya berarti ya challenge-nya ya. Daryl, oke. Caranya mulai jadi seorang vegan nih Kak Yogan. Wah, jadi benar-benar tertarik nih. Nanti kita kan ada 7 Days Vegan Challenge harus ikut ya. Nah, kalau saya paling gampang itu dilihat tujuan utamanya apa. Kalau tujuan utamanya kita ingat tujuan kita itu untuk apa itu lebih mudah sebenarnya. Itu pertama tujuan. Kedua adalah membangun komunitas. Jadi sekarang ini eranya di mana vegan. Sempat waktu 2 tahun atau 3 tahun yang lalu itu di daerah Jakarta Selatan itu berkembang sekali plant-based food tanpa faktanya tanpa tersebar besar, tapi tiba-tiba orang berubah jadi plant-based dengan sendirinya karena faktor tren. Jadi pada saat itu tiba-tiba tren vegan itu muncul karena influencer pada mulai mencoba menjadi vegan. Jadi komunitas atau tren itu sangat penting. Jadi contoh kalau misalnya kamu vegan, ajak teman-teman sekalian untuk membangun komunitas menjadi vegan juga. Itu akan lebih mudah. Atau kalau boleh juga riset lebih lanjut biasanya. Jadi setelah misalnya kamu tertariknya sekarang karena lingkungan nih, kamu riset lagi, memperdalam ilmu lingkungannya itu atau dari sisi yang lain. Dan, ternyata vegan itu dari sisi kesehatan luar biasa sekali loh. Kalau kamu senangnya ke arah olahraga atau sport, itu boleh nonton Game Changer, itu rekomend banget di Netflix. Itu jadi ini benar-benar menampilkan atlet dunia yang saat ini masih main, pemain Manchester City, pemain
hari jadi vegan. Dan semuanya dicek, semuanya cek labnya sampai tes performa atletnya dia, semua hasilnya yang plant-based jauh lebih meningkat. Seperti itu. Dan itu game changer itu banyak mengubah teman-teman umum yang dengan mudah menjadi vegan. Itu dia. Dan kalau dari saya sih tergantung masing-masing. Kalau yang pernahnya di ethical itu coba nonton salah satu atau 2 film dokumenter dari mana daging yang kalian makan berasal. Jadi selama ini kan kita mungkin nanti Mas Andi ya, Mas Andi saya kasih split sedikit aja biar kalian tahu. Biasanya kita cuma tahunya enaknya daging steak, enaknya daging ayam, enaknya daging apa sih namanya, bahkan kayak contoh iklan minyak goreng mungkin kalian pernah lihat yang ikannya dengan sukarela loncat dari air ke kuali panas. Pernah lihat nggak? Nggak pernah ya. Mungkin dulu zaman saya ada. Jadi iklannya itu si ikan dengan sukarela loncat dari akuarium dia masuk ke kuali panas. Jadi iklan itu selalu menampilkan hewan itu senang dimakan kita. Tapi kenyataannya hewan itu tidak senang kita makan. Karena dia punya cara saraf yang menyerupai manusia. Itu dia. Nanti akan saya tampilkan sedikit ya. Pas saya ini kayak gitu. Paling memperkuat tujuannya, cari data, lalu bangun komunitas. Kalau memungkinkan, kalau tidak memungkinkan, kamu cari komunitas. Jadi kamu bisa cari-cari kayak ada kita vegan squad, ada juga olahraganya juga. Kita sebutnya vegan atlet, bukan real atlet. Itu kita juga ada olahraga juga di sana. Atau juga kita ada juga trip jalan-jalan juga kita punya. Pokoknya bangun komunitas atau cari komunitas itu untuk memperkuat dirinya sendiri. Kalau ini seperti itu sih. Jadi seorang vegan itu mudah atau tidak? Menjadi seorang vegan mudah atau tidak? Ini thank you lovely pertanyaannya. From lovely people. Iya, namanya sudah lovely. Kalau tinggal di ujungnya. Iya. Kalau zaman sekarang jauh lebih mudah ya. Kalau saya kan hidup di dua generasi zaman, apalagi Dr. Agus ini 3 generasi ya dari tahun 90-an, 2000 sampai 2010, 2020 ya. Kalau saya kan di 2 generasi. Nah, di generasi saya awal vegan itu hanya makan nasi campur. Nasi campur itu kayak warung, tapi versi vegan. Itu makanya saya bilang paling fancy makannya itu Chinese food restoran yang jadi vegetarian. Nah, kalau sekarang udah ada, kamu sukanya makanan apa? Jenisnya. Chinese, kalau Chinese nggak apa-apa kan? Chinese itu hampir semua Chinese food restoran bisa dibuat vegan. Yes, makanan Korea udah ada. Nah, jadi kalau Korea si burger ini juga ada. Kita nyebut merek kalau teman-teman seperjuangan juga. Burger itu banyak. Lalu kalau Western ada vegan. Lalu kalau internasional itu ada Laughing Hat Tanjung Duren, Laughing Hat UOB, Laughing Hat Jatinegara. Lalu kalau mau makanan Jepang itu ada Kin Surya Divi. Nah, sunter ya. Nasi campur apa? Nasi campur vegan ada di Satu Dunia Satu Cinta. Iya, betul. Lalu sunter. Sunter lemin, ini dia. Makanan India itu kaya rempah. Lalu yang makanan yang dekat sini yang makan Bangkok veggie. Ya, dekat sini ada bangkok veggie, itu juga makanan vegetarian dekat sini. Ya, jadi relatif lebih gampang. Terutama di eranya food, grab food, choppy food itu mudah sekali. Tinggal kalau di masih daerah kota tinggal cari search vegan atau vegetarian itu muncul semua di radius 25 km. Seperti itu mudah banget sebenarnya. Dan sekarang restoran pun yang nggak menyediakan vegan, di request vegan pun masih bisa. Kebetulan saya kan baru habis dari Jawa Tengah ke tempat yang kotanya itu kota kecil yang nggak terbiasa dengan vegan. Ke hotelnya dia masih bisa menyediakan es sayur, nasi goreng vegetarian. Seperti itu masih bisa. Jadi orang udah mulai familiar dibandingkan 15 tahun yang lalu. Kalau sekarang tuh istilah vegan vegetarian plant based itu
dari Kak Yoga gampang atau enggak jadi vegan? Gampang. Dan Gampang. atau lagi ingat, buah itu vegan. Buah itu. Harus diingat, buah itu vegan. Sayur juga. Sayur juga. Jadi kadang orang misalnya ada nanya nih, Kak saya kalau masuk orang kota nih, di tengah-tengah saya nggak bisa makan. Ya pasti biasanya Indonesia ketoprak gado-gado itu ada, atau tukang buah ada biasanya. Atau warteg bisa di request. Kalau misalnya tinggal ambil sayur-sayurannya aja, seperti itu. Kalau tahap awal nggak masalah sih. Kalau saya kan emang agak strict, saya nggak mau campur gitu kan. Nah tapi kalau emang kalian di awal kan, yang penting makan sayurnya tanpa dagingnya aja dulu. Seperti itu. Jadi kayak warteg di semua tempat itu ada, tinggal ambil sayurnya. Kalau ditanya kamu kenapa kamu makan daging? Karena saya vegan. Sebenarnya sering orang request seperti itu, lama-lama menunya muncul. Itu terjadi di salah satu restoran, 2 restoran di saya datangin. Pertama, Kiri Suya itu sebelumnya masih vegetarian. Setelah kita request dan seminarkan, itu berubah jadi vegan. Lalu yang satu tempat restoran India di Tangerang, kita awalnya perlu vegetarian sedikit, tapi kebetulan saya suka dan teman-teman banyak yang suka ke sana. Akhirnya menu vegetarian banyak yang ditaruh di alamat pertama sama dia. Seperti itu. Jadi supply and demand itu sangat penting. Kita permintaan, kita punya peranan dalam hal permintaan itu penting sekali. Seperti itu. Oke, thank you Kak Yoga untuk jawabannya. Nah teman-teman, aku dengar sedikit dari Pak Arif. Katanya teman-teman di akhir minggu ini bakal demo masak, teman-teman masak vegan, makanan vegan untuk dijual ya. Benar ya teman-teman ya? Jadi teman-teman udah tahu belum makanan vegan itu apa? Soalnya aku dengar curhatan sedikit, ada yang masih nanya, keju boleh nggak Kak? Keju vegan boleh. Keju vegan boleh. Keju vegan boleh. Oke, ada curhatan keju boleh nggak? Katanya susu kental manis ya Pak ya? Susu kental manis boleh nggak? Kalau nggak nanti nggak enak gitu. Boleh tolong dijelasin sedikit nih Kak Yoga, Dr. Agustin, vegan yang boleh apa, yang tidak boleh apa. Jadi nanti teman-teman waktu bikin menu makanannya itu tepat dan nggak salah gitu, sesuai dengan materi kurikulumnya ya. Oke. Yang paling gampang, yang paling mungkin itu menjawabnya dari fisik. Apa perbedaan fisik orang vegan dan orang tidak vegan? Itu kelihatan kalau ke supermarket. Kalau ke supermarket, kalau orang makan daging cuma lihat suka, ambil masukin. Kalau orang vegan buka jadi bepom, dibacain dulu, diperhatiin yang kecil-kecil gitu kan. Ada hewannya, itu kelihatan banget tuh seorang vegan yang tidak vegan tuh, atau seorang yang alergi itu seperti itu. Nah, gampangnya adalah kalau judulnya hewan itu udah mungkin bisa. Jadi kalau susu dari hewan, telur dari hewan, susu kental manis hewan, seperti itu. Jadi sebenarnya susu kental manis itu kan gula doang ya, gula rasa susu lah sebenarnya dalam mesin. Jadi lebih baik kan cari sirup coklat aja sekalian. Kalau misalnya mau susu kental manis rasa warna coklat, ya sirup coklat aja sekalian. Sirup coklat tuh banyak yang vegan, kayak Hershey, lalu dulu Mariza, tapi Mariza kan udah gak ada yang coklat ya, lagi hilang dari peredaran. Tinggal baca aja. Lalu Creamer Nabati, nah ini menarik sekaligus mengesalkan sebenarnya. Jadi di Indonesia Creamer Nabati atau non dairy creamer itu tidak vegan. Meskipun namanya Creamer Nabati, meskipun namanya non dairy creamer. Kenapa nggak vegan? Karena pengertian non dairy creamernya di Indonesia adalah lemaknya saja. Jadi creamer yang menggunakan lemak nabati, tapi nggak 100% nabati. Dia masih ada protein kasein. Kasein itu dari susu sapi, seperti itu. Dan hanya belum ada. Kalau yang tersedia di pasaran nggak ada. Jadi paling kita ganti susu oat aja, susu oat lebih gurih.